ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Inilah untayan mutiara dari riwayat hidup seorang yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nafas dan langkahnya hanyalah untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sikap dan perilakunya menggambarkan suri tauladan datuknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencontoh dan meneladani suri tauladan ini dalam kehidupan kita, yang pastinya menjadikan kehidupan kita bahagia di dunia dan akhirat, disertai ridho Allah dan berkumpul di surga Firdaus bersamanya dan datuknya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ad-da'i ilallah, al-arif billah, al-murabbi, al-ustad, al-habib Hasan bin Ahmad Baharun dilahirkan di Sumeneb pada hari Senin tanggal 27 Safar 1353 Hijriah bertepatan dengan 11 Juni 1934 Masehi, dan merupakan putra dari Al-Habib Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar Baharun dengan Syekhah Fatmah binti Ahmad Bakhabazi. Semenjak kecil, kedisiplinan dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau, sehingga mengantarkannya tumbuh menjadi sosok pribadi yang cerdas, mencintai ilmu, mempunyai akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Dan semenjak kecil, Abuya Habib Hasan telah tertanam dalam dirinya jiwa ketakwaan yang tinggi. Pendidikan agama selain diperoleh dari bimbingan kedua orang tuanya, beliau juga dapatkan dari Madrasah Makarimul Akhlak Sumeneb dan dari kakeknya yang dikenal sebagai ulama besar di Kabupaten Sumeneb, yaitu Al-Ustad Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Bakhabazi, yang senantiasa membina dan membimbingnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Semangat belajar Abuya Habib Hasan Baharun semenjak kecil memang dikenal rajin dan ulet. Bahkan apabila bulan Ramadan tiba, selepas melaksanakan salat tarawih dan tadarus Al-Quran, beliau lanjutkan dengan belajar dan mendiskusikan masalah agama kepada pamannya yang bernama Ustadz Syekh Uthman Bakhabazi sampai tiba waktu sahur. Dan beliau menjadi murid kesayangan Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Habib Umar Ba'agil Surabaya. Pada Habib Umar Ba'agil inilah beliau banyak memperdalam ilmu fikih di samping disiplin ilmu-ilmu lainnya. Setelah mempunyai ilmu yang mumpuni, beliau tergerak untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah beliau bersama ayahandanya ke Masa Lembu untuk berdakwah sambil membawa barang dagangan. Perdagangan beliau dan ayahandanya dijadikan sarana untuk pendekatan dakwah kepada masyarakat di sana, sehingga mereka dikenal dengan pedagang yang tidak sukses karena tidak pernah membawa keuntungan. Kedermawanan dan belas kasihnya kepada orang yang tidak mampu menjadikan dagangannya tidak berkembang, karena beliau sering membebaskan hutang orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Bahkan keuntungan dagangnya kerap diberikan untuk orang yang tidak mampu. Pada tahun 1966 Masehi, beliau pergi berdakwah ke Kalimantan Barat. Perjalanan dakwah yang sama sekali tidak mencari keuntungan duniawi. Beliau hanya berharap keridhaan Allah dan kecintaan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah bukan ke kota-kota atau tempat yang mempunyai fasilitas yang memadai, akan tetapi beliau
keluar masuk desa dan menjelajahi hutan belantara yang penuh lumpur dan rawa, sehingga pernah sekali waktu beliau terjatuh di rawa yang penuh dengan duri setelah meloncat dari perahu yang beliau tumpangi. Dan selama berdakwah, beliau membeli, membawa, dan menyiapkan sendiri perangkat pengeras suara, loudspeaker, dan sound system agar meringankan dan memudahkan siapapun yang mengundangnya, karena waktu itu alat tersebut memang masih langka dan susah didapat. Beliau juga selalu membawa satir, yaitu tabir pemisah dari kain, disiapkan agar tidak terjadi ikhtilat, yaitu bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, dan dari maksiat-maksiat lainnya yang mana hal itu bisa menghalangi turunnya rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kepulangan dari Kalimantan Barat pada tahun 1972 Masehi, beliau memfokuskan dakwah dalam mengajar ilmu agama di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, khususnya ilmu bahasa Arab, sehingga beliau mengarang beberapa kitab yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Di antaranya adalah Kamus Bahasa Arab yang bernama Kamus Bahasa Dunia Islam Majmu'atil Asriyah fil Lughatil Arabiyyah, yang menjadi kitab fenomenal dan dipakai sebagai buku wajib di berbagai pondok pesantren. Dengan kegigihan dan keikhlasan beliau, jerih payahnya membuahkan hasil berkembangnya bahasa Arab di setiap pondok pesantren yang beliau ajarkan. Pada tahun 1981 Masehi, atas perintah gurunya Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari Makkah, Abuya Habib Hasan membuka pondok pesantren yang bernama Darul Lughah wa Da'wah di kota Bangil, Jawa Timur, dengan menempati rumah kontrakan. Dengan waktu yang relatif singkat, beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga jumlah santri bertambah dengan pesat. 13 rumah kontrakan tidak bisa menampung santri yang terus bertambah. Akhirnya pada tahun 1984 Masehi, Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki yang menjadi musyrif pondok Darul Lughah wa Da'wah memberikan isyarat untuk memindahkan lokasi pondok ke tempat yang lebih luas. Beliau memilih desa Raji, sekitar 4 km sebelah timurnya kota Bangil. Kemudian dengan berjalannya waktu, dengan kegigihan, keikhlasan, dan ketawakalan Abuya Habib Hasan yang sangat tinggi, pondok pesantren yang mewajibkan bahasa Arab bagi santrinya menjadi pesantren yang terkenal dan disegani di Nusantara. Abuya Habib Hasan adalah seorang ulama yang terkenal oleh semua kalangan, mempunyai sifat teladan dan budi pekerti yang tinggi dan terpuji. Seorang figur ulama yang betul-betul mewarisi sifat-sifat dan sikap dan perjuangan datuknya Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang yang penyabar, sifat kesabarannya sangat luar biasa. Al-Habib Ahmad bin Husain Baharun, ayahandanya sendiri, bersaksi dan berkata, "Anakku Hasan itu sangatlah sabar. Kalau saya marahi, walaupun dia tidak bersalah, tidak pernah menjawab, dan apabila difitnah dan diganggu orang, tidak pernah membalas." Kesabaran beliau sulit dilukiskan, baik dalam hal membina dan membimbing santri, serta menghadapi kenakalan santri, serta orang-orang yang mengganggu pondok pesantren yang beliau dirikan. Abuya Habib Hasan dalam menghadapi orang-orang yang fitnah dan mengganggu beliau ataupun pondok, justru mereka diberi hadiah dengan berulang kali, bahkan membantu urusan mereka seakan-akan beliau tidak tahu bahwa orang tersebut telah mengganggunya.
Sifat istiqomah Abuya Hasan Baharun sudah tidak diragukan lagi. Istiqomah merupakan karomah yang paling tinggi dimiliki oleh seorang wali. Al-istiqamah khairun min alfi karomah. Salah satu tanda dari sifat istiqomah beliau tercermin pada aktivitas beliau sehari-hari. Bangun dini hari pada jam 2 malam merupakan sebuah kebiasaan yang beliau tekuni dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Walaupun baru berhenti beraktivitas dan pulang ke rumah jam 12 malam, beliau tetap bangun jam 2 malam lalu berangkat ke kantor untuk bertahajud, membaca wirid, serta mutalaah kitab. Kemudian membangunkan santri dan para guru pada pukul 3 malam. Bahkan untuk menjaga keistiqomahan tersebut, beliau mewajibkan santri yang menjaga malam di pintu gerbang untuk membangunkan beliau tepat pukul 2 malam dengan bel yang keras terpasang di kamar beliau. Abuya Habib Hasan juga terkenal dengan ketawadhuan yang luar biasa. Walaupun beliau sebagai ulama besar yang dihormati dan disegani, tapi beliau senantiasa menunjukkan sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa beliau adalah orang besar, karena beliau selalu berpesan kepada putra-putri beliau dan kepada para santri, jadikanlah dirimu orang yang paling rendah dan paling hina di muka bumi ini. Maka tatkala engkau tidak dihormati dan dimuliakan, maka engkau merasa pantas dengan kehinaan tersebut. Dan tatkala engkau dihormati dan dimuliakan seseorang, maka engkau melihat orang itu yang mempunyai akhlak yang baik, yang mau menghormati orang yang hina seperti saya ini. Walaupun beliau seorang pimpinan pondok pesantren yang beliau dirikan, seringkali beliau membuat sendiri teh atau kopi yang akan disuguhkan kepada para santri yang mau belajar kepada beliau. Kemudian para santri disuruh minum secara bergiliran dalam satu gelas besar agar mendapatkan keberkahan. Lalu beliau meminta kepada para santri agar menyisakan sedikit minuman tersebut, yang kemudian tanpa disangka beliau meminumnya. Karena Abuya dengan kerendahan hatinya mengambil keberkahan dari siapapun, walaupun dari santri-santrinya sendiri. Sewaktu-waktu Abuya pernah menghadiri pengajian umum di Sumeneb, Madura bersama Ustadz Qaimuddin. Padahal bukan sebagai pembicara atau undangan khusus, beliau tidak malu untuk menghadirinya walaupun duduk di tempat umum biasa, bukan di depan atau tempat undangan khusus. Padahal beliau sudah menjadi ulama besar dan mempunyai pondok pesantren yang besar. Dengan ketawadhuan itulah Abuya Habib Hasan Baharun dikenal sebagai sosok yang sangat baik, supel, dan luwes dalam menjalin hubungan dengan semua kalangan dan semua golongan, baik kalangan ulama ataupun awam, kalangan kaya ataupun yang biasa, kalangan berpangkat ataupun tidak, kalangan tingkat atas ataupun kalangan bawah. Di samping itu, beliau juga mampu mempertahankan hubungan baik tersebut terhadap semuanya sampai akhir hayatnya. Kesuksesan Abuya Habib Hasan Baharun dalam berdakwah dan membangun pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah tidak terlepas dari peran besar dari seorang wanita salihah. Beliau adalah Al-Mukarramah Hubabah Syarifah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan, hafidhahullah wa ra'aha, pamata'ana bituli hayatiha syarifah fi khairin wa sihhah wa afiyah. Istri tercinta yang senantiasa dengan penuh ketabahan dan kesabaran mendampingi pahit getirnya perjuangan, serta senantiasa memberikan semangat bagi sang suami yang tercinta. Bahkan jiwa besar dan perjuangannya ditujukan oleh ustadzah
Ketika Abuya Habib Hasan membutuhkan dana untuk pondok, maka Ustadzah dengan senang hati menjual seluruh barang-barang berharga dan semua perhiasan yang dimilikinya, bahkan yang mengandung kenangan dan sejarah yang sangat berharga juga dijualnya, dan beliau tidak pernah menagihnya kembali. Setelah mengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah sekitar 18 tahun, pada hari Senin tanggal 8 Safar 1420 Hijriah atau 23 Mei 1999 Masehi, setelah terjadi perbincangan sangat serius tentang masa depan umat Islam dengan Habib Abdurrahman Bahlega, seorang ulama yang terkenal di Pasuruan, Abuya Habib Hasan Baharun memenuhi panggilan Sang Ilahi. Kewafatan yang sangat mengejutkan semua orang, khususnya keluarga dan para santri. Mereka tidak percaya dengan kepergian Abuya yang terlalu cepat. Isak tangis pun pecah, sehingga santri ada yang pingsan, ada yang duduk terpaku, tak kuasa bangun kembali. Ada yang pandangannya kosong, seakan akalnya berhenti. Kesedihan yang sangat mendalam karena Abuya Habib Hasan yang sangat menyayangi mereka melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Abuyalah yang menghilangkan kesedihan mereka tatkala mereka bersedih. Abuyalah yang membantu mereka tatkala mereka kesusahan. Abuyalah yang tahu keadaan mereka walaupun mereka tidak mengutarakannya. Abuya sangat sabar dalam mengajar dan mendidik mereka. Abuya selalu berbagi kebahagiaannya kepada mereka. Abuya selalu bersama mereka, tidak mau berpisah dalam waktu yang lama. Abuya mengorbankan waktu, jiwa, dan hartanya untuk mereka, sehingga mereka larut dalam kesedihan, isak tangis, dan duka cita dalam waktu yang lama. Berita kewafatan Abuya Habib Hasan tersebar dengan cepat. Ribuan orang yang datang berduyun-duyun untuk bertakziah dan mensolatinya. Saat itu, sholat jenazah dipimpin oleh Al-Arif Billah Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi dari Solo. Kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh putra beliau Al-Ustadz Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun. Dan sampai sekarang pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah berkembang dengan pesat dengan kegigihan Al-Habib Zain Baharun berserta saudara-saudara beliau, yaitu Al-Habib Segaf Baharun, Al-Habib Ali Baharun, Al-Habib Husain Baharun, dan Asy-Syarifah Ummu Bagir Baharun, yang mereka saling bantu-membantu dan bahu-membahu. Hafidhahumullah wa ra'ahum wa mata'anna Allah bituli hayatihim syarifah fi khairin wa sihhatin wa afiyah. Demikianlah sebagian manaqib Abuya Habib Hasan Baharun. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikannya teladan dalam kehidupan kita semua, sehingga kita mendapat keberkahannya, kecintaannya, dan kecintaan datuknya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.